Berdoa mulai. Selesai. Kita di sini akan membahas materi tentang husnuzon ya. Ada yang udah tahu sebelumnya husnuzon itu apa? Belum, Bu. Berprasangka baik, Bu. Ya. Berprasangka baik, Bu, kepada segala sesuatu. Ya. Husnuzon itu berasal dari bahasa Arab yang awal katanya itu husnun atau artinya baik, dan azonun yang berarti prasangka. Jadi husnuzon itu adalah prasangka baik terhadap sesuatu hal. Nah, husnuzon ini dibagi menjadi 3. Yang pertama husnuzon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, husnuzon terhadap diri sendiri, dan husnuzon terhadap orang lain. Tadi habis pelajarannya siapa? Pelajarannya Jadi husnuzon. Husnuzon itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata husnun dan huzon. azmun. Oh, ada. Husnun tadi artinya apa? Baik. Husnun tadi artinya baik. Azmun artinya Prasangka, Bu. prasangka. Jadi husnuzon Prasangka yang tidak baik. prasangka baik. Oh, ya, Bu. Husnuzon dibagi menjadi 3. Ya, 3, Bu. Yang pertama kepada Allah, lalu kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Ada yang bisa jelasin kenapa kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial itu perlu berperilaku husnuzon? Ada yang mau jelasin? Ada yang berani tunjuk tangan? Ayo, Bu. Ya. Karena kita nggak boleh suzon, Bu. Kenapa kita nggak boleh suzon? Karena suzon itu nggak baik, Bu. Husnuzon itu Ya, banyak. Bu. Husnuzon itu banyak fungsinya ya. Jadi sikap husnuzon itu penting ya buat kita, karena berpikiran positif itu juga baik untuk pikiran, baik untuk mental ya. Jadi kita nggak melulu melihat orang itu dari sisi negatifnya, pasti ada sisi baiknya, pasti ada sisi positifnya. Nah, dari bentuk husnuzon yang pertama adalah bentuk husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita harus memiliki sifat husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi begini, Allah tidak hanya karena Allah itu adalah Tuhan dari segala alam, tapi juga karena memang kita memiliki kewajiban untuk bersifat husnuzon kepada Allah, berprasangka baik terhadap semua pemberian yang sudah Allah berikan. Nikmat yang diberikan Allah, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat pikiran, nikmat akal, itu adalah semua yang patut kita syukuri. Baik itu yang sebagai cobaan ataupun nikmat, kita harus kita mensyukurinya. Pernah dengar kan kalau misalnya di balik cobaan pasti ada hikmahnya. Nah itu, jadi kita harus selalu berpikiran positif kepada Allah, karena Allah pernah berfirman, aku adalah apa yang dipikirkan oleh hambaku. Jadi kita harus senantiasa memiliki pikiran positif agar apa yang terwujud oleh kita kan nanti hasilnya positif gitu. Kemudian selalu berprasangka baik terhadap diri sendiri. Husnuzon terhadap diri sendiri, berpikir positif terhadap kemampuan dan juga usaha yang telah kita lakukan. Contohnya seperti ini. Kita sudah belajar ya, kita sudah belajar mati-matian. Ya. Kita harus percaya dengan apa yang sudah kita pelajari, bahwa kita, misalnya kita dihadapkan dengan suatu ujian, kita harus optimis, kita harus berpikiran positif bahwa kita tuh bakal bisa mengerjakan soal itu. Karena apa? Karena kita sudah belajar, kita sudah usaha, jadi kita pasti bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, itulah gunanya, salah satu guna untuk husnuzon terhadap diri sendiri, percaya dengan kemampuan
kemampuan dan juga usaha yang telah kita lakukan. Kalau kita punya itu, jadi kita akan punya ambisi, kita bakalan optimis dengan apa yang kita capai. Ya, mengerti di sini? Mengerti. Ya, oke, selanjutnya husnuzon terhadap orang lain. Husnuzon terhadap orang lain, berpikiran positif terhadap orang lain. Jangan melihat hanya dari luarnya saja. Apa yang ada di dalam itu kita belum tentu tahu kan. Jadi jangan sampai menilai orang itu dari awal kita udah nilai bahwa oh dia ini tampilannya kayak gini pasti orang jahat. Kita nggak boleh kayak gitu. Berpikiran positif bahwa ya harus berpikiran positif. Kenapa sikap husnuzon itu penting? Karena dalam firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi makanya jangan menilai orang lain dari penampilannya. Jangan serta-merta langsung menjudge bahwa dia itu jelek, bahwa dia itu tidak baik untuk kita ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Prasangka yang seperti apa? Prasangka buruk itu tadi. Makanya kita harus selalu berpikiran positif, baik itu kepada Allah, kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kalau kita punya sikap husnuzon, insya Allah hubungan dengan hablum minallah, hablum minannas dan hablum minallah pun juga akan terjaga ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, ya. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Bu, kan Namanya siapa, Dok? perkenalkan, nama saya Elvitiana. Ya. Jadi begini, Bu. Itu kan sifat husnuzon itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lalu untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya, Bu? Nah, untuk penerapannya sehari-hari dari husnuzon kepada Allah ya, husnuzon kepada Allah misalnya gini, kita lagi dilanda cobaan nih, kita harus senantiasa selalu berpikir positif bahwa yang kita, karena Allah itu membuat skenario takdir yang terbaik ya, karena apa yang kita rencanakan tadi itu belum tentu baik menurut Allah, belum tentu juga baik untuk kita. Jadi selalu berpikir keras, walaupun kita sudah membuat suatu rencana dan rencana yang gagal tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus selalu percaya bahwa apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, apa yang sudah jalan yang sudah disiapkan oleh Allah, pasti nantinya akan membawa kebaikan untuk kita, walaupun di awal memang kita menemukan kesusahan. Nah, seperti itu. Untuk yang kepada diri sendiri tadi udah singgung sedikit ya, udah dijelaskan bahwa penerapannya itu seperti kalau kalian tuh lagi belajar gitu kan, atau menghadapi sesuatu hal, harus bersikap optimis, harus berpikir bahwa kita itu bisa, karena kita juga diiringi oleh usaha. Kita harus percaya dengan usaha kita. Seperti itu. Dan untuk yang husnuzon terhadap orang lain, kan ibu tadi juga sudah jelaskan bahwa penerapannya untuk tidak menilai orang itu buruk. Kita tidak bisa menilai seseorang itu dari luarnya aja. Jadi berprasangkalah baik terhadap orang. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Bu, Ya, namanya Dok? Lilis, Bu. Lilis. Ya, Jadi di sekolahnya mau apa? tanya, Bu, ciri-ciri orang ini husnuzon itu bagaimana, Bu? Ciri-cirinya Iya, Bu. ya, ciri-ciri orang yang husnuzon itu dia akan selalu berpikiran positif, selalu memiliki pandangan terhadap orang lain, diri sendiri pun akan selalu bagus. Kemudian selalu berusaha dalam setiap apa yang dikerjakannya, selalu beroptimal gitu. Kerja yang dia lakukan tuh optimal gitu. Terus percaya diri. Bu, mau tanya dong, Bu.
Ya, manfaat husnuzon bagi kita dalam kehidupan sehari-hari itu apa, Bu? manfaat husnuzon ya. Ya, Bu. Yang pertama adalah mendorong manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena tadi kan ada husnuzon terhadap Allah juga kan. Percaya apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Selalu bersyukur, selalu bersabar, ikhlas. Dan tentunya perilaku tersebut karena husnuzon ini perilaku terpuji ya. Pasti Allah menyukai hal-hal yang bersifat seperti itu, insya Allah ya. Kemudian mendorong manusia untuk berusaha dan beramal dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Banyak sebenarnya ya manfaat dari husnuzon ini. Kita juga bisa mendapatkan ketenangan dari memiliki sifat husnuzon ini, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, tidak mengolok-olok orang lain ya. Iya, Bu. Memiliki persahabatan dan juga rasa persaudaraan yang kuat. Karena itu tadi prasangka husnuzon terhadap orang lainnya tuh diterapkan. Jadi kita nggak mikir macam-macam. Yang penting kita tuh temenan. Kita selalu berhubungan baik kepada orang lain. Ya, dia ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya. Kapan pulang, Bu? Nanti ya, sudah bel ya. Iya, Bu. Gimana, ada yang mau ditanyakan enggak? Cukup, Bu. Cukup, Iya, kalau Bu. ada yang mau tanya. Apa, Bu? Ibu yang mana ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Materi kita tentang husnuzon. Nanti juga ibu bakal tugas ya. Ada yang bisa jelasin tadi husnuzon dia secara bahasa pengertiannya tadi apa? Jelasin banyak. Ada yang bisa jelasin? Coba dijelasin. Ina, Bu. Iya, Bu. Ina. Iya, Bu. Ina. Adonan ya, Bu. Ya, adonan ya, Bu. Adonan bukan adonan ya. Artinya baik dan berperisangka baik. Berasal dari Kata azan dan zin. ya, terus bisa sebutin husnuzon itu berapa bentuk, ada bentuk apa aja? Ya, satu-satu ya. Ya, Bu. Ya, Husnuzon itu terbagi menjadi 3, Bu. Yang pertama husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu husnuzon terhadap diri sendiri dan yang ketiga itu husnuzon terhadap orang lain. Mbak Ina jelasin husnuzon kepada Allah itu yang seperti apa? Husnuzon kepada Allah itu ya kita harus selalu prasangka baik, positif pada Allah, Bu, karena Allah itu yang menciptakan kita gitu. Oke. Buat Mbak Rizka, Lilis, Bu. buat Mbak Lilis ya. Husnuzon kepada diri sendiri itu yang seperti apa? Kita harus percaya diri, Bu, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita kerjakan. Selalu optimis, Bu. Nggak boleh berprasangka buruk dengan diri kita sendiri, Bu. Kan baik. Ibu lagi mau tanya lagi, Bu. Ya, tanya Bu, apa? berarti kalau ada alasan-alasan itu nggak baik ya, Bu? Iya. Kita berarti husnuzon, berarti seuzon sama orang lain gitu, Bu. Itu kira-kira hukumnya apa ya, Bu? Terus kita sebagai orang yang ada di sekitarnya itu apa yang harus kita lakuin, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tadi sudah dijelaskan ya, di Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Nah, prasangka yang seperti apa ya? Prasangka yang seperti kamu bilang tadi itu, berprasangka buruk terhadap orang lain, menggunjingkan orang lain itu termasuk prasangka buruk. Boleh, makanya seuzon ada dalam katanya husnuzon ada dalam katanya dengan seuzon. Husnuzon itu termasuk dalam perilaku terpuji dan seuzonnya tadi termasuk perilaku yang celah. Seperti itu. Gimana, sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Buka halaman 29 ya di bab materi husnuzon. Yang ini ya, saya lupa bawa buku. Besok jangan sampai lupa bawa buku ya, nanti ibu suruh ngepel lantai. Bukunya digital, Bu. Ya, Bu, pakai yang di itu boleh gak? yang di mana? Yang di mana? Buka dulu halaman 12, di situ kan ada esai 10. Nah, nanti kalau yang kerjakan pertemuan selanjutnya bakal ibu bahas ya, bakal ibu
Ibu tanyakan lagi. Udah, tidak ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, Ibu tutup nih. Ya Bu, tutup Bu. Baiklah, sekali lagi pembelajaran dari kita. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ya Bu. Iya Bu. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Amin. Dan dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.